436, menghitung kesalahan dan menghukum mereka. Pada nada kasar Yuanian, Feng Maocai tahu bahwa dia sudah selesai. Kakinya gemetar dan dia merasa lemas di lutut. Yuanian bahkan tidak peduli dengan Su Yimo, dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan lagi, dia hanya bisa meminta maaf. Aku, manajer Yu, aku hanya bingung. Aku terlalu serakah. Aku terlalu serakah. Ini pertama kalinya aku, sungguh. Maafkan aku. Yuanian menatapnya dengan dingin, pertama kali atau tidak, aku akan menjadi hakim atas hal itu. Kamu telah membuat cukup banyak kesalahan di sini, jadi jangan repot-repot memohon maaf padaku lagi karena bahkan aku tidak bisa menjaga Anda di sini. Pergi langsung ke Departemen Keuangan, dapatkan gaji Anda untuk bulan ini dan pergi. Jika penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa ada insiden serupa sebelumnya dan bahwa toko telah menderita kerugian, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan saat itu. Feng Maocai melebarkan matanya dan hatinya tenggelam. Dia dilakukan untuk jika mereka mengetahui tentang kasus-kasus sebelumnya juga. Setelah itu, Yu Wanian menoleh ke pekerja diam lainnya, kalian adalah pekerja berpengalaman di sini, tetapi kinerja Anda hari ini mengecewakan. Setelah bertahun-tahun, bagaimana Anda bahkan tidak dapat memiliki kualitas dasar seorang pekerja yang baik? Anda berani menganiaya seorang pelanggan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu datang kerja lagi. Manajer Yu, kita salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Pemilik toko membuat kita melakukan semua ini. Liang bikin berpikir bahwa manajer akan menyerah, tetapi siapa yang tahu bahwa ini akan terjadi. Wajah mereka menjadi pucat hanya mendengarkan para pekerja memohon. Su Yimo khususnya merasa tidak enak. Meskipun Yuanian memarahi pemilik toko, rasanya seperti kata-kata yang tajam semua diarahkan padanya. Setelah Yuanian tenang, dia pergi ke Su Yimo tanpa menyebut namanya, seolah dia tidak mengenalinya. Nona, saya minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan tadi. Insiden ini adalah kesalahan oleh pekerja saya. Maaf, tetapi Anda tidak dapat memiliki gelang giok. Apa, kamu mengambil kembali apa yang baru saja kamu berikan? Liang bikin berteriak, lalu menambahkan, apakah kamu tahu siapa sepupuku? Semua orang yang datang ke Jade Treasury hanya memiliki satu identitas, pelanggan kami, kata Yuanian dengan tenang, tentu saja, jika kamu sangat menyukainya, kamu bisa membayarnya. Bahkan, sebagai permintaan maaf, aku akan menawarkan Anda diskon 5%. Liang bikin menatapnya dengan tak percaya, diskon 5%. Dia telah memberi Ningxi, penyihir itu, diskon 20%, tetapi hanya 5% sangat sedikit untuk sepupunya. Apa yang dia maksudkan? Su Yimo sangat kesal. Dia sudah dipermalukan, apakah dia mengambil giok ini atau tidak? Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan kartu kreditnya dan dengan angkuh berkata, kamu tidak harus memberi saya diskon. Kamu terlalu sopan, Nona, itu suatu keharusan. Yu Wanian memberikan kartu itu kepada pemuda di belakangnya. Pada akhirnya, dia masih memberinya diskon 5%. Su Yimo bahkan tidak peduli untuk mengambil gelang itu dan pergi begitu saja. Liang bikin dengan cepat meraih gelang giok dari konter sebelum mengikutinya. Sepupu, jangan marah. Yu Wanian terlalu sombong. Anggap saja ini sebagai kecelakaan, suatu hari kita akan memiliki banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Tunggu saja, dia akan menyesal kalau begitu. Dia benar, Yimo, bahwa Yu Wanian sama sekali tidak fleksibel, tidak ada gunanya berdebat dengannya. Kami hanya sial kali ini. Siapa yang tahu bahwa Yu Wanian akan datang untuk pemeriksaan spot pada saat ini? 437, bos memintaku untuk melindungimu. Ningxi kembali ke apartemennya setelah berbelanja untuk hadiah. Setelah keluar dari lift, dia mengeluarkan kuncinya saat dia berjalan menuju unitnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang lelaki besar berdiri tepat di depan pintunya, menghalangi jalannya. Ningxi tercengang. Dia memeriksa nomor unit untuk melihat apakah dia salah masuk ke nomor yang salah. Siapa kamu? Ini adalah rumahku dan kamu menghalangi. Mes Ning, saya Xiongxi. Atasan saya meminta saya untuk melindungi Anda, jawab pria itu. Dia dengan patuh melangkah beberapa langkah ke samping untuk memberikan jalan padanya, dan dia terus berdiri di sana seperti pengawal.
Ningsi terkejut dengan jawabannya, "Bos. Siapa bosmu?" Xiongzi menjawab, "Nama keluarganya Lu." "Lu, mungkinkah itu Lu Tingqiao?" Zi Xiong mengangguk, "Iya." Ningsi merasa kesal, apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tiba-tiba meminta Anda untuk melindungi saya? Xiongzi menjawab tanpa emosi, "Bos saya meminta saya untuk melindungi keselamatan Anda selama penembakan." Keamanannya selama penembakan. Ningsi tiba-tiba teringat diskusi dengan Lu Tingqiao tentang naskah tadi malam. Pada awalnya, Lu Tingqiao tidak setuju karena terlalu banyak adegan berbahaya. Mungkinkah ini akibatnya? Ningsi menarik napas dalam-dalam, "Bro, bahkan jika itu perintah bos Anda meminta Anda untuk melindungi saya selama penembakan. Saat ini, kami masih jauh dari memulai. Bukankah Anda berada di sini terlalu dini?" "Kapan kamu akan mulai?" Xiongzi bertanya. "Aku tidak begitu yakin tentang kapan, tapi itu pasti tidak akan dimulai dalam waktu dekat." Ningsi menjawab. Xiongzi memikirkannya, lalu memandang ke atas, "Karena kamu tidak yakin, maka segala sesuatu mungkin terjadi. Kamu bisa mulai besok, atau bahkan sekarang. Aku harus melaksanakan perintah bosku." Ningsi dikalahkan oleh logikanya, "Tetapi jika Anda berdiri di sini sepanjang hari, Anda mungkin mempengaruhi hidup saya, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain jika mereka melihat Anda di sini." Xiongzi memikirkannya lagi dan mengangguk, "Oke, aku mengerti." Dia kemudian mulai pergi. Sementara dia terlihat kokoh, dia lebih mudah dinegosiasikan dengan yang diharapkan. Ningsi merasa lega saat memasuki rumahnya. Setelah dia masuk, dia mengirimi Lu Tingqiao pesan teks, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mengirim seseorang untuk melindunginya. Setelah itu, tidak ada jawaban, itu benar-benar hening. Biasanya, ketika dia mengirim pesan kepada Lu Tingqiao, dia akan menjawab hampir secara instan. Ini adalah pertama kalinya dia tidak menjawab setelah beberapa waktu. Dia mungkin sibuk bekerja di luar kantor. Ningsi tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan gelang yang baru saja dibelinya dan melihatnya dengan baik. Mungkin karena dia membelinya dengan gaji pertama yang disetujui, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia melihatnya untuk beberapa waktu sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Setelah membaca beberapa berita hiburan dan membaca skripnya, waktu malam segera tiba. Tidak ada pemberitahuan dari telepon sama sekali. Lu Tingqiao masih belum menjawabnya. Ningsi mengerutkan kening. Dia seharusnya sudah selesai bekerja sekarang dan kemungkinan sedang makan malam. Apakah dia tidak memperhatikan pesannya? Atau apakah dia melihatnya tetapi tidak menjawab? Untuk beberapa alasan, Ningsi merasa khawatir. Sial, dia terlalu sensitif. Hanya setengah hari dia belum menjawabnya. Kenapa dia merasa seperti itu? Ningsi menggelengkan kepalanya, meletakkan teleponnya di samping dan pergi untuk makan malam untuk menghentikan dirinya dari terlalu banyak berpikir. 438, mungkinkah berhubungan dengan YS? Pagi selanjutnya. Tidak ada pekerjaan hari itu, jadi Ningsi pergi jogging pagi dan membeli sarapan untuk dirinya sendiri. Saat dia berjalan pulang, dia merasa tidak nyaman. Sepertinya seseorang mengekornya. Ningsi tidak panik. Sebagai gantinya, dia dengan tenang mengambil jalan yang lebih kasar sehingga dia bisa melepaskan penguntit dan bersembunyi. Segera, bayangan besar menjulang di depan jalan. Ningsi mengatur waktunya tepat pada waktunya untuk bergegas ke depan dan naik ke punggungnya untuk mengunci lengan orang itu dalam genggaman maut. "Siapa kamu?" Pria itu berbalik dan dia tersentak. "Kamu lagi." Dia adalah pria yang datang tadi malam, Xiongzi. Dia pikir dia telah meninggalkannya sendirian. Siapa yang mengira bahwa ia hanya mengubah metodenya yang disebut perlindungan? Ningsi menghela nafas panjang, "Bukankah aku mengatakan bahwa kita tidak akan mulai menembak dalam waktu dekat? Setidaknya untuk 1 atau 2 bulan lagi. Kamu bisa santai." "Nona, aku hanya melaksanakan perintah bosku," Xiongzi menjawab tanpa basa-basi. Ningsi menggosok pelipisnya tanpa daya. Lu Tingqi memiliki pria yang bisa diandalkan di bawahnya. Saat Ningsi memikirkan cara meyakinkannya, Xiongzi tiba-tiba mengeluarkan ponselnya. Ekspresinya tidak pasti dan dia bergumam, "Mengapa bos meminta saya untuk pergi ke sana?"
Bos apa? Maksudmu Lu Tingqiao? Ningxi telah menunggu jawaban Lu Tingqiao sejak tadi malam dan dia merasa khawatir. Sekarang ada beberapa berita tentang Lu Tingqiao, dia tidak bisa tidak mengintipnya. Pesan itu mengatakan, dari bos sendiri, semua orang, dimanapun Anda berada, kumpulkan segera pada titik ini, Arsenal, Philadelphia, Amerika. Koordinat XXX. Pesan itu dikirim oleh seseorang bernama Brother Hao, mungkin salah satu dari pria Lu Tingqiao. Ningxi membeku setelah dia melihat pesan. Philadelphia, Amerika. Sampah. Lu Tingqiao benar-benar pergi ke Philadelphia. Bukankah Philadelphia di suatu tempat yang sering dikunjungi YS? Dan pesan itu menyebutkan Arsenal. Mengapa Lu Tingqiao tiba-tiba memanggil orang-orangnya ke Arsenal? Mungkinkah itu berhubungan dengan pria itu? Jika itu benar, itu akan menjadi masalah besar. Xiong Zi meletakkan teleponnya, dan memberitahu Ningxi dengan suara tergesa-gesa, "Nona, saya harus pergi ke Philadelphia sekarang. Harap tunggu saya kembali sebelum Anda mulai menembak." Ningxi semakin cemas dan dia mengangkat suaranya, "Aku sudah mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Apa yang terjadi dengan Lu Tingqiao? Bukankah dia pergi kerja saja? Mengapa ini berhubungan dengan gudang sekarang?" Xiong Zi memiliki ekspresi bermasalah ketika dia menyadari Ningxi telah melihat isi pesan. "Nona, aku tidak bisa memberitahumu sekarang, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan lagi, maafkan aku." Dia kemudian melarikan diri secepat mungkin. Sementara dia sekuat beruang, dia benar-benar berlari dengan cepat. Ningxi khawatir sakit. Sialan, apa yang bisa terjadi pada Lu Tingqiao? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Alih-alih khawatir dan menunggu, mengapa tidak mengikutinya? Akan lebih baik jika tidak ada yang terjadi. Paling-paling, dia hanya akan kembali dengan tenang. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi. Akhirnya, Ningxi melihat ke arah Xiong Zi pergi dan membuat keputusan. Dia dengan cepat berlari ke atas untuk mengambil paspornya dan bergegas ke bandara tanpa penundaan lebih lanjut. Setelah tiba di bandara, Ningxi mencari penerbangan yang paling mungkin dilakukan Xiong Zi ke Philadelphia. Seperti yang diharapkan, dia telah memesan penerbangan berikutnya ke Philadelphia, jadi dia membeli satu tiket juga, dan mengikutinya tanpa terdeteksi. Udara dingin menyambut mereka ketika mereka turun dari pesawat. Cuaca Philadelphia hari itu tidak terlalu baik. Itu gerimis, dan Ningxi bisa merasakan bahaya di udara dengan awan tak menyenangkan bergerak melintasi langit perlahan. Setelah mereka turun dari pesawat, Ningxi menyembunyikan kehadirannya. Mungkin karena Xiong Zi sedang terburu-buru sehingga dia tidak melihat Ningxi mengikutinya. 439, Perilaku hati-hati. Di Philadelphia, Amerika. Xiong Zi mengeluarkan miliknya, 22 pistol semi-otomatis. Sementara pistolnya kecil, itu merusak dan memiliki banyak kekuatan. Pistol ini telah menyelamatkan Xiong Zi dari berbagai situasi berbahaya. Dari semua pengalaman dari misi berbahaya sebelumnya, Xiong Zi punya firasat buruk tentang ini. Seperti binatang buas, dia bisa mencium aroma itu di udara. Ningxi bersembunyi di sudut dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah juga. Diperhatikan dengan cermat oleh gadis itu, Xiong Zi menarik napas dalam-dalam dan pergi ke gudang gelap gulita yang sepi. Aneh, mengapa bos meminta kita untuk berkumpul di sini? Beberapa saat setelah Xiong Zi masuk, sebuah mobil kecil meluncur mendekat dan berhenti. Penumpang Doro membuka setelah mobil itu diparkir, dan keluar datang salah satu antek Lu Tingqiao yang paling terpercaya, Si Xiao. Segera, dua penjahat lainnya turun dan mengikuti Si Xiao di belakang. "Pemimpin, mengapa menurutmu bos mengumpulkan kita di sini? Tempat ini seperti gudang senjata yang ditinggalkan." Aku ingat gudang senjata ini. Itu seharusnya situs geng mafia Italia. Apakah bos punya hubungan dengan geng mafia Italia? Mereka saling memandang dengan ragu. Geng mafia Italia. Si Xiao tampak agak bingung. Kedua pria ini sangat berpengaruh di Philadelphia. Kalau tidak, Si Xiao tidak akan menjadikan mereka sebagai kaki tangannya. Dari semua orang, mereka akan memiliki pengetahuan tentang distribusi kekuasaan di daerah tersebut. Mafia Italia, tapi gudang senjata sudah ditinggalkan dan seharusnya tidak ada gunanya sekarang, salah satu dari pria itu mengangguk pada pernyataan ini.
Bos mengumpulkan kita di gudang geng mafia Italia yang ditinggalkan, si Xiao bergumam, ekspresinya kencang. Khawatir, dia kemudian mengatakan kepada mereka, hati-hati, bertindaklah sesuai dengan itu. Nalurinya menyuruhnya waspada. Si Xiao kemudian pergi ke gudang senjata dengan kedua orangnya. Di sudut, Ning Xi menyelinap di belakang mereka dan masuk juga. Gudang senjata itu gelap, penuh dengan bau bir basi. Tidak ada cahaya dari luar tidak bisa masuk ke dalam, jadi baik kelompok pria Ning Xi maupun si Xiao tidak bisa melihat dengan jelas. Hati-hati, si Xiao berkata dengan suara rendah serak ke anak buahnya. Mereka mendengar bunyi klik-klik dari pistol yang relot, dan kedua pria itu menjadi gelisah. Mungkinkah itu bukan bos yang mengumpulkan si Xiao di sini? Keluarkan ponselmu untuk cahaya, lihat apa yang terjadi, perintah si Xiao. Iya bos, salah satu pria berkata, mengeluarkan teleponnya dan menyalakan mode center. Saat cahaya menembus titik-titik gelap arsenal, mata si Xiao terbuka lebar. Xiongzi terbaring di lantai, memar dan berdarah. Xiongzi. Secara naluriah, si Xiao maju untuk membantu Xiongzi bangkit. Sial, ada, mata-mata. Teriak Xiongzi, mengenali si Xiao. Mengintai, si Xiao menjadi lebih gugup, cengkeramannya di pistol semakin kuat di telapak tangannya yang berkeringat. 440, kau turun bersamaku. Dia seharusnya mempercayai instingnya yang meragukan alasan bosnya akan mengumpulkan mereka di tempat seperti ini. Si Xiao, lari, cepat, ini jebakan, bos tidak ada di sini. Xiongzi melolong seperti binatang buas, nadinya menonjol keluar dari dahinya, dan matanya merah. Sebelum si Xiao bisa mengatakan apa-apa, cahaya yang menyilaukan dinyalakan dan gudang gelap gulita tiba-tiba menjadi terang seperti siang hari. Kelompok si Xiao dan Xiongzi memicingkan matanya ketika mereka mendengar suara pintu gudang ditutup. Setelah mata si Xiao disesuaikan dengan cahaya yang kuat, dia melihat pintu logam sudah terkunci, menyegelnya. Hahaha, kamu sekelompok idiot. Dari dalam gudang senjata, mereka mendengar langkah kaki dan suara-suara berbahasa Mandarin. 4 lelaki asing muncul dengan kaos ketat dengan otot-otot melotot melalui kain baju mereka, diikuti oleh seorang wanita asing berambut panjang dengan pakaian hitam. Salah satu pria botak memiliki tato di bahu, leher, dan bahkan di kepalanya. Dia menatap si Xiao dan Xiongzi dengan geraman dan memandang rendah dengan jelas tertulis di wajahnya. Si Xiao akhirnya mengerti bahwa bos mereka Lu Tingqiao tidak ada di sini. Lebih khusus lagi, dia belum mengumpulkan mereka di sini. Hong Zhenhao terkutuklah yang menipu mereka di sini. Hong Zhenhao, kau penyihir. Sialan kau, si Xiao mengutuk dengan wajah merah. Si Xiao dan Xiongzi sekarang tidak ragu bahwa itu adalah Hong Zhenhao sama sekali. Ketika mereka menerima pesan bahwa Lu Tingqiao sedang menunggu di sini untuk mereka, mereka tidak curiga. Siapa tahu, pada akhirnya, mereka berdua terjebak di sini. Hong Zhenhao adalah mata-mata. Hahaha, kamu sekumpulan babi bodoh. Lelaki botak bertato itu tertawa terbahak-bahak. Di samping, wanita asing itu diam sementara dia bermain-main dengan pistol hitamnya. Kalian, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa Lu Tingqiao? Kami orang-orang Lu Tingqiao. Kami berani kamu bahkan menyentuh sehelai rambut pada kami. Teriak salah satu anak buah si Xiao, berkeringat deras. Si Xiao menatapnya tanpa daya. Sudah terlambat sudah. Apa lagi yang bisa dikatakan? Tidak peduli siapa mereka, menghabiskan semua upaya untuk menipu mereka untuk datang ke sini adalah petunjuk yang cukup terang bahwa mereka akan membunuh mereka. Aku akan membuat kalian semua mati di sini hari ini, dan memanggang kalian seperti babi. Raung lelaki botak itu, menatap mereka dengan ganas. Pria yang telah mengancam para pria botak dan gengnya tiba-tiba berteriak dengan marah, mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke pria botak itu, kau akan turun bersama kami. Alice, habiskan babi itu. Lelaki botak itu memerintahkan dengan dingin. Begitu perintah diberikan, wanita itu mengangkat senjatanya. Bam! Peluru secara akurat memantul dari senjata pria itu. Ah! Telapak tangan kanan pria itu terasa mati rasa dan dia tidak bisa merasakan sensasi lagi di dalamnya. Dampak tembakan itu terlalu kuat, menyebabkan dia melepaskan senjatanya. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan tersandung ke lantai.
Si Xiao dan Xiongzi memiliki perasaan yang sangat buruk tentang ini. Penembakan wanita itu, luar biasa akurat. Dan refleksnya cepat kilat, dia tidak membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk bergerak sedikit pun. Oh, Alice baby, kenapa kamu tidak membunuh babi itu saja? Lelaki botak itu memandangnya dengan ragu. Aku tidak butuh senjata untuk membunuhnya, aku akan menggunakan tangan kosongku, jawabnya dengan nada datar, berjalan dengan tenang ke arah pria itu. Selanjutnya bab 441, game yang menarik.